saya dari jurusan Administrasi Bisnis Prodi D4 Manajemen Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan atau membahas salah satu tugas yang diberikan oleh salah satu dosen, yaitu Public Relations. Jadi tidak membawa waktu lagi, hari ini saya akan membahas tentang menciptakan media Public Relations. Dalam media Public Relations itu dia terbagi menjadi dua, yaitu media internal dan media eksternal. Jadi sebelum kita masuk di media internal dan media eksternal, jadi media itu untuk kegiatan public relation tersendiri, dia dapat menggunakan media yang seperti pers, radio, dan televisi. Karena semua perusahaan tidak menggunakan media tersebut. Media tersebut merupakan institusi tersendiri yang dibuat dan sejalan dengan perusahaan. Jadi apa yang kita ada jelaskan tadi, dari maksudnya dari media yang sudah ditentukan di perusahaan itu, dia tidak selalu mau pakai tuh media itu, dia juga membutuhkan media dari lain. Media itu yang dibuat itu dia cuman dibuat untuk informasi dari perusahaan. Jadi atau dia buat itu untuk perusahaan tersendiri mengakses informasi ke publik. Jadi perusahaan tersendiri itu dia membutuhkan media lain, bukan cuma hanya pers, radio, dan jadi tidak membawa waktu lagi. Hari ini saya akan membahas tentang menciptakan media public relation. Jadi menciptakan media public relation itu terbagi menjadi dua, yaitu media internal maupun media eksternal. Tadi yang sebelumnya kita sudah jelaskan sedikit tentang menciptakan media public relation. Di sini juga saya akan membahas tentang media internal maupun media eksternal. Media internal itu dapat dibuat atau menyampaikan pesan buat internal maupun eksternal. Yang pertama itu ada majalah, yaitu media audio visual. Majalah itu bisa saja dia membuat tentang online atau offline untuk mengakses informasi atau menyampaikan informasi kepada masyarakat atau perusahaan tersendiri. Sedangkan ini itu audiovisual itu dia berbentuk gambar, suara, itu bisa saja dia dari televisi atau radio. Dari situ orang bisa mengakses informasi hal-hal apa yang public relation atau humas tersendiri menyampaikan informasi kepada masyarakat tersendiri. Yang kedua itu tentang media eksternal. Media eksternal adalah media yang ditujukan kepada pihak luar atau non pegawai atau perusahaan. Media eksternal itu yang dimaksud di sini media-media itu yang menyampaikan informasi kepada masyarakat, bukan cuma perusahaan tersendiri atau pegawai. Jadi informasi itu mengakses untuk masyarakat atau publik tahu apa informasi hari ini yang dikeluarkan oleh public relation tersendiri. Terus di dalam juga ada secara umum jurnal eksternal yang ditujukan kepada masyarakat umum. Namun demikian, secara khusus dapat klarifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu para distributor. Kenapa di sini bilang para distributor? Yaitu pihak yang mendistribusikan produk perusahaan. Jadi pihak mana dia yang mempromosikan produk yang dikeluarkan dari perusahaan tersendiri. Yang kedua itu para pengguna dan konsumen. Para pengguna dan konsumen itu adalah media dari perusahaan agar publik mengetahui tentang kelebihan dan pengurangan dan termasuk secara produk. Jadi di sini pengguna dan konsumen itu dari perusahaan tersendiri, bagaimana dia menyampaikan produk ini biar tertarik di mata masyarakat dan dia dimanfaat untuk masyarakat tersendiri. Dan tujuan dari produk ini apa dan manfaat oleh masyarakat memakai produk tersendiri dari perusahaan itu apa. Yang ketiga itu para pemimpin dan menciptakan pendapat umum. Perusahaan dapat disampaikan visi misi dan prestasinya dari para pemimpin dapat membuat kebijakan adalah para politisi. Kenapa di sini kita bilang ada visi misi atau prestasi? Karena kalau orang mau jelaskan itu produk cuma asal-asal, orang tidak ada pengalaman atau visi dan misi tertentu atau prestasi yang orang mungkin harus mempercaya orang produk tersendiri, orang harus menjelaskan dulu apa yang visi misi tujuan dari produk yang orang keluarkan hari ini. Saya akan membahas tentang bentuk-bentuk baru jurnal public relation. Di era digital sekarang merupakan era penggabungan berbagai media, artinya semua media dimanfaatkan untuk kepentingan penyebaran informasi dan publikasi. Jadi di era sekarang ini lebih banyak media-media yang memanfaatkan informasi atau memproduksi suatu barang itu dari media-media, tidak dari menggunakan tangan sendiri atau harus turun lapangan.
dapat mempermudah orang sekarang ini, orang harus memakai media yang sudah tersedia oleh perusahaan tersedia atau perusahaan orang lain. Gunanya ada media sekarang ini dapat mempermudah orang untuk mengakses informasi di masyarakat atau mengakses produk hari ini yang orang dikeluarkan buat masyarakat tahu produk kami yang hari ini apa dan manfaat untuk produk kami dan pada orang itu apa. Terus di sini juga yang tadi kita bahas itu jurnal. Yang pertama itu jurnal audiovisual, yaitu jurnal yang berupa suara, gambaran, dan tulisan. Media ini dapat dipublikasikan melalui radio, televisi, dan internet. Jadi jurnal audiovisual itu yang tadi kita sudah jelaskan juga di awal, itu seperti dia yang berupa gambar atau suara, itu merupakan radio, televisi itu sebagai audiovisual. Yang kedua, koran elektronik. Seorang dapat mengakses informasi melalui elektronik, dapat media cetak juga dapat mengakses dalam online. Terus elektronik itu terang bisa saja mengakses informasi itu secara online, bukan cuma hari ini orang harus mengakses informasi itu mesti mulai offline, mesti mulai pergi mencari koran. Jadi sekarang ini dapat mempermudah orang adanya media, orang bisa menciptakan informasi itu dari online. Terus yang terakhir itu ada pertimbangan dalam membuat audiovisual. Berupa hal-hal yang harus dipertimbangkan itu para praktisi public relation. Yang pertama itu tujuan. Media audiovisual adalah secara untuk menyampaikan pesan kursi dari perusahaan untuk menyampaikan tujuan. Jadi tujuan di sini dari produk yang orang bisa keluarkan tadi, orang harus memikirkan visi misi dan tujuan dari produk yang orang keluarkan ini apa, manfaat buat perusahaan tersendiri dan masyarakat itu apa. Yang kedua itu khalayak itu dia tanya apa sih tujuan dari produk ini apa. Terus logika atau kaitan dengan kebutuhan. Dorang juga harus berpikir produk yang dorang keluar itu berkaitan dengan manusia apa, DP dampak positif juga apa, DP manfaat di masyarakat itu apa, dan dia juga mampu menyiapkan sarana maupun prasarana buat masyarakat. Ada juga manfaat penggunaan media audiovisual. DP manfaat itu ada 4, yaitu mempermudah penyampaian dan penerimaan informasi. Manfaat itu mempermudah masyarakat untuk mendapat informasi melalui media-media yang sudah tersedia dari perusahaan tersendiri. Terus informasi juga orang dapat mempermudah dengan cepat, terus informasi juga detail. Orang nggak bisa mau tunggu harus informasi itu saja online. Sekarang ini gampang, semua media dia dapat mengakses informasi yang orang butuhkan hari ini. Terus yang kedua itu memperkaya hasanah informasi di portal tersebut. Yang ketiga, menjadi lebih menarik dengan adanya audiovisual. Kenapa sampai kita bilang dia lebih menarik? Karena di sini dapat mempermudah itu, orang bisa mendapat informasi dari radio, televisi maupun media-media online atau elektronik, cetakan elektronik. Itu mempermudah orang daripada orang harus menunggu yang offline, yang menunggu itu beberapa waktu yang lama. Terus yang terakhir juga itu orang harus selalu menjaga kepercayaan masyarakat yang terhadap. Itu saja tadi yang pembahasan yang saya bawakan tentang menciptakan media public relation. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.